Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Tiara Yunsari, di mana di video kali ini Tiara akan membahas tentang karya sastra pada angkatan 80-an, yaitu memiliki 4 karakteristik, di mana pada cerpen Carmilla karya Margate, di mana Tiara akan menganalisis yaitu dalam menghidupkan semangat lokal. Yang kedua, adanya perubahan setting tempat berupa tempat itu tidak penting. Yang ketiga, tidak membuat batasan antara realita dan khayalan. Dan yang keempat, bergenre absurd. Nah, baiklah Tiara, sebelum kita bahas keempat poin tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana sinopsis dari cerpen Carmilla karya Margate. Nah, Carmilla adalah seorang wanita berasal dari keluarga baik-baik. Ia dibesarkan di asrama kesusastraan. Suatu hari, ia diajak oleh seorang temannya pergi ke sebuah pesta ulang tahun temannya. Sebenarnya ia tidak berminat menghadiri pesta itu karena ia merasa gelisah memikirkan tunangannya. Surat yang dikirimnya belum ada balasannya dari Australia, tetapi temannya itu tetap saja memaksanya supaya ikut. Akhirnya ia pun ikut ke pesta itu meskipun perasaannya sedang gelisah. Nah, pesta yang sangat meriah dan banyak para undangan. Tanpa terasa malam pun semakin larut dan suasana pun semakin hening. Tetapi kesemua itu tidak merubah suasana dalam pesta tersebut. Dalam arloji ternyata sudah menunjukkan pukul 2. Akhirnya Carmilla mengajak Anna untuk pulang. Karena Carmilla merasa sudah ngantuk sekali. Tapi Anna tidak menghiraukan ajakannya. Malah Anna menyuruh Carmilla untuk tidur di rumah itu. Karena ia merasa sudah mengantuk sekali, akhirnya apa yang dikatakan oleh temannya itu diturutinya. Ia tidak tahu pukul berapa terbangun karena di sekitar kamar itu sangat gelap sekali. Diulurkannya tangan untuk memanggil arloji, tetapi ia tidak bisa melihat arloji itu sama sekali. Badannya terasa panas, jantungnya berdebar-debar, perasaan tidak enak sekalipun, dan mulutnya merasa terbakar. Nah, ketika itu beranjak turun dari tempat tidurnya. Tanpa disadari, ternyata di dalam kamar itu ada sosok pemuda yang badannya penuh dengan bau alkohol, dan dalam keadaan mabuk, Carmilla berdiri kaku dan ia sangat ketakut sekali. Nah, ia tahu bahwa bahaya akan mengancamnya. Akhirnya peristiwa itu terjadi. 3 hari kemudian, setelah kejadian itu, semua koran ibu kota memuat sebuah pesta amoral yang terjadi di Jalan S. Anak bapak DG memperkosa mahasiswa kedokteran. Putra seorang membesar tertangkap basah memakai obat. Nah, di mana kemudian dibacanya berulang-ulang. Dengan tidak jemunya Bapak Daud tersebut membuka halaman lain, ternyata benar bahwa anaknya yang bernama Faisal telah ditahan oleh polisi karena tubuhnya menganiaya dan memperkosa gadis yang bernama Carmilla. Hatinya merasa teriris-iris setelah membaca koran itu. Selain keluarga Faisal yang merasa malu akibat ulah anaknya itu, yang lebih merasa malu lagi dan merasa tertekan yaitu Carmilla. Carmilla yang telah menjadi korban anak Bapak Daud. Karena keluarga Carmilla tidak ingin memperpanjang perkara, akhirnya Faisal dibebaskan dari penjara dan dilepaskan dari segala tuduhan asalkan Faisal mau bertanggung jawab atas perbuatan itu. Nah, setelah dibebaskan dari penjara dan dari segala tuduhan, Faisal sadar bahwa dirinya telah menodai dan menghancurkan segala yang diimpikan sejak ia masih kecil. Ia merasa bersalah dan merasa berdosa sekali. Ia menembus segala kesalahannya yang telah diperbuatnya itu dengan cara menikahi gadis itu. Akhirnya mereka menikah meskipun pada mulanya Carmilla tidak ingin menikah dengan lelaki yang telah menghancurkan hidupnya. Tetapi bagaimana dengan anaknya kalau lahir?
Nah, setelah menikah, Carmilla melanjutkan lagi sekolah kedokterannya yang selama ini tertunda. Sampai akhirnya ia mendapatkan sebuah ijazah kedokteran. Carmilla merasa senang dan gembira sekali, ternyata apa yang diinginkan selama ini tercapai. Meskipun ia harus mengalami musibah terlebih dahulu. Nah, Camilla, Faisal beserta anaknya Fani, mereka bertiga hidup bahagia sekali. Mereka tinggal di rumah Kemayoran yang dibeli oleh Faisal untuk Carmilla. Carmilla sangat bahagia apalagi sekarang ia sudah menjadi dokter dan ia membuka praktek di rumahnya. Setiap sore ia mulai membuka prakteknya itu. Di sela-sela kebahagiaannya itu ia selalu ingat akan tunangannya yang dulu yang ia sangat cintai. Bahkan ia berharap akan menikah dengannya. Tapi musibah duluan yang telah menghancurkannya semua itu. Ia mencoba untuk menghapus semua masalah dan waktu yang lama hingga suatu hari ia baru bisa melupakannya karena ia menyadari bahwa semua itu tidak akan ada artinya lagi buatnya. Yang ia pikirkan sekarang yaitu hanya Faisal saja. Ia harus ingin mencintai dan kasih sayang dari Faisal tanpa dari orang ketiga. Nah, di tengah kebahagiaan itu datanglah Edo, bekas tunangannya. Semenjak kedatangan Edo, kebahagiaan dalam rumah tangga Carmilla semakin berkurang. Edo berusaha menghancurkan kebahagiaan Carmilla dengan cara meracuni segala pikiran Carmilla dan berusaha untuk mencintainya lagi. Hingga pada suatu hari, pikiran Carmilla dan hampir Carmilla terbujuk dan percaya akan semua omong-omongan Edo. Tapi Carmilla yakin bahwa suaminya tidak mungkin melakukan hal seperti apa yang dikatakan oleh Edo. Nah, di hati Carmilla hanya ingin Faisal seorang yang dicintai, meskipun Edo lah yang akan menjadi pendamping hidupnya. Tapi semua itu dulu, semua apa yang dirancangkan oleh Edo ingin merebut kembali Carmilla dari tangan Faisal dan menghancurkan kebahagiaan semuanya gagal. Karena kesetiaan dan kasih sayang Faisal terhadap Carmilla tidak menjadikan Carmilla harus kembali pada Edo. Nah, akhirnya Edo menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak benar. Justru Edo menyadari bahwa kebodohannya itu akan menghancurkan orang yang pernah dicintainya meskipun tidak bersamanya. Edo sadar setelah bertemu dengan Faisal, ternyata dugaan selama ini adalah justru Faisal tersebut merupakan laki-laki yang baik. Nah, di sini kita akan mengapresiasi karakteristik dari novel ini, di mana yang pertama menghidupkan semangat lokal. Nah, bahasa yang digunakan pengarang dalam novel ini adalah bahasa umum, di mana dalam arti lain adalah bahasa sehari-hari. Namun, dalam mengungkapkannya idenya pengarang menggunakan percakapan panjang antara tokoh utama dengan tokoh bawahan. Secara umum, ragam bahasa yang digunakan sehari-hari yang maknanya lugas atau sebenarnya. Nah, selanjutnya yang kedua, adanya perubahan setting tempat berupa tempat itu tidak penting. Penggarapan latar dilakukan apa adanya, tanpa ada upaya pengarang untuk menciptakan kesan tertentu terhadap latar tersebut. Seperti pengarang menggambarkan latar tempat di mana pertama kali Carmilla diajak jalan-jalan oleh Edo, bekas tunangan pengarang. Pengarang tidak menampakkan lebih rinci tentang latar tempat ini seperti penggalan berikut. Nah, mula-mula mereka memuaskan mata dijalankan tamrin dan jembatan Semanggi. Carmilla kagum melihat keindahan malam Jakarta di jalan hari. Faisal jarang mengajaknya keluar malam hari, kecuali ke bioskop. Dia lebih suka bermain kereta api di lantai kamar anak-anak atau bermain sembunyi-sembunyi. Nah, poin yang ketiga, tidak membuat batasan antara realita dan khayalan, di mana di dalam novel ini terdapat bahasa yang mengandung unsur realita dan khayalan seperti dalam kutipan berikut ini. Tidak ada harganya air mata buayamu bagimu. Diam kau, tidak perlu air matamu bagimu seember kau tumpahkan. Koran-koran sudah tahu aku punya anak penjual obat gila-gilaan. Itu warisanmu dalam darahku. Tak ada orang-orang yang amoral, semua taat pada Tuhan. Ini terdapat pada halaman ke-29. Nah, jadi terdapat kata air mata buaya dan air mata bagimu seember. Yang keempat, bergenre absurd. Seorang mahasiswa kedokteran yang terpaksa tidur di kamar karena mengantuk dan tidak tahan menunggu rekannya untuk pulang dari pesta
Hal ini menjadi awal dari permasalahan. Dikatakan absurd ialah karena Carmilla yang berprofesi sebagai mahasiswi tersebut tidur sembarangan di kamar orang lain. Nah, jadi dapat disimpulkan dari keseluruhannya, novel Carmilla memenuhi 4 karakteristik novel angkatan 80-an, yakni 1. Menghidupkan semangat lokal. Yang kedua, adanya perubahan setting tempat berupa tempat itu tidak penting. Yang ketiga, tidak membuat batasan antara realita dan khayalan. Dan yang terakhir, bergenre absurd. Nah, jadi itulah tadi 4 yang sudah saya analisis, yaitu dari karya sastra Cerpen Carmilla, karya Margate. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa untuk dipelajari lebih lanjut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.